Baik, kita mulai ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas ya, teori yang ada di pelajaran ke-8 ini ya. Ada 4 teori ya yang sudah kita pelajari, ya mungkin kita sedikit review ya supaya teman-teman nggak lupa. Yang pertama, ada istilah yang namanya badal ya. Badal kalau dilihat dari sisi bahasa artinya pengganti ya. Adapun badal yang dimaksud di sini adalah kata yang digunakan untuk memperjelas ya, kata yang digunakan untuk memperjelas yang tadinya kurang jelas kemudian dijelaskan gitu ya, jadi dia lebih jelas ya. Simpelnya begitu ya, definisi untuk pemula ya, biar nggak pusing ya. Karena kalau kita merujuk ke definisi badal yang sebenarnya, itu definisinya panjang ya, dan akan berkaitan dengan bab-bab yang belum kita pelajari ya. Jadi untuk sementara pahami badal itu seperti itu aja dulu ya. Cirinya dalam sebuah kalimat ya bisa kita ketahui, yaitu dengan beralif lam dan letaknya setelah kata tunjuk. Nah, kalau kita temui ada kata dengan ciri seperti ini, maka kita curigai kata ini berposisi sebagai badal ya. Sebagai contoh misalnya kata ar-rajulu di sini di baris pertama ya, hadzal rajulu tajirun ya. Kata ar-rajulu ya pada kalimat ini kita lihat dia beralif lam dan letaknya setelah kata tunjuk hadza. Nah, kalau ada kata seperti ini beralif lam setelah kata tunjuk ya, apa aja ya kata tunjuknya, boleh hadza, boleh dzalika, boleh hadihi, boleh tilka, yang penting setelahnya ada alif lam. Nah, maka dicurigai dia sebagai badal. Posisinya ini sebagai badal. Kemungkinan besar dia adalah badal. Enggak pasti 100% ya. Karena nanti kita akan pelajari ada juga kata yang beralif lam setelah kata tunjuk tapi dia bukan badal ya. Nah, untuk sementara ini pahami aja dulu seperti ini ya. Jadi jika ada kata yang beralif lam setelah kata tunjuk ya, maka dia dikatakan badal ya. Nah, badal ini tatkala diterjemahkan dia harus disebut duluan ya. Jadi meskipun urutannya begini dalam bahasa Arabnya ya, hadza, kemudian ar-rajulu, kemudian tajirun, tapi dalam penerjemahan ya tidak diterjemahkan berurutan, ini laki-laki pedagang. Nah, kalau diterjemahkan berurutan begitu itu nggak enak terjemahannya ya. Jadi ketika kita terjemahkan kata yang berposisi badal ini lebih baik disebut duluan ya, di urutan pertama. Laki-laki ini pedagang. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi laki-laki ini pedagang. Laki-lakinya disebut terlebih dahulu, baru kata tunjuknya. Nah, ini gitu ya. Laki-laki ini baru pedagangnya belakangan. Ya. Oke, bisa ya teman-teman ya.
tadi kita sebutkan di awal, fungsi dari badal ini memperjelas. Ya. Artinya kalau tanpa ada badal, kalimatnya jadi bukan nggak sempurna, kalimatnya sempurna, tapi lebih enak kalau diperjelas gitu. Ya, coba kita buang kata ar-rajulunya ini. Ya, ar-rajulu ini kan posisinya tadi sebagai apa? Badal. Sekarang kita buang. Seandainya kalimat ini tidak ada badalnya. Ya, sehingga menjadi seperti apa? Hadza tajirun. Ya, ini pedagang. Ya. Ini saya sambil nunjuk, ini pedagang. Ya. Bagi yang lihat, ya, saya nunjuk seseorang, ini pedagang, ini jelas. Ya, tapi orang yang nggak lihat, ya, misalnya jauh gitu kan. Ini pedagang, ini yang mana gitu. Ya, mereka butuh penjelasan yang lebih detail gitu ya. Ini pedagang yang mana? Nah, hadzal rajulu. Saya tambahkan ar-rajul biar lebih jelas. Ya, saya tambahkan kata ar-rajul biar lebih jelas. Hadzal rajulu tajirun. Laki-laki ini. Nah, tajirun. Jadi bukan yang wanita tapi yang laki-laki gitu. Itu jadi jelas ya. Nah, lebih jelas lagi kalau ada badal. Kalaupun dibuang si badal ini, artinya nggak akan rusak, artinya sama aja ya. Mau ada badalnya, mau tidak ada badalnya, arti tidak akan berubah. Ya, laki-laki ini pedagang, kan maknanya hakikatnya sama. Ya, cuma saya hanya memperjelas saja. Ini yang dimaksud itu adalah laki-laki gitu ya. Ini yang dimaksud adalah laki-laki, seperti itu. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan badal. Pokoknya gini aja ya teman-teman ya. Setiap kali kita temui kata beralif lam setelah kata tunjuk, maka ini adalah badal. Ya, kemudian ketika kita mau terjemahkan, maka dia disebut duluan. Ya. Hadzal rajulu tajirun. Laki-laki ini pedagang. Ya. Nggak terbatas pada hadza, kadang bisa juga pada dzalika ya, kayak gini, wa dzalika rajulu tabibun. Bisa juga terjadi pada kata tunjuk yang lain. Jadi tidak terikat pada hadza saja, bisa dipakai buat dzalika, bisa untuk hadhihi, bisa untuk tilka ya, atau kata tunjuk yang lain yang belum kita pelajari. Jadi kata tunjuk itu ada banyak dalam bahasa Arab teman-teman ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma dua, ini, itu gitu ya. Dalam bahasa Arab itu dibagi-bagi, dipecah-pecah ya. Ini buat laki-laki, ini buat perempuan beda. Itu buat laki-laki, itu buat perempuan beda. Ya. Belum lagi nanti kalau kita pelajari kata yang jamak. Ini satu orang dengan ini 3 orang beda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sama aja semua ya. Ini mau dipakai untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, mau laki-laki mau perempuan ya ini. Ya, jadi harus lebih lebih teliti kita dalam menyusun kalimat dalam bahasa Arab itu. Ya, ini yang pertama. Ya, tentang badal. Ya, paham insyaallah ya teman-teman ya tentang badal ini ya. Oke, lanjut. Berikutnya yang kedua, kita sudah pelajari kaidah ada yang namanya khobar syibhul jumlah. Masih ingat ya teman-teman ya? Kalau yang murojaah atau nonton video rekamannya insya Allah masih ingat ya. Apalagi kalau nontonnya tadi ya. Nontonnya tadi barusan masih hangat nih, masih ingat insya Allah. Tapi kalau mungkin karena sibuk, karena kan kelas ini memang saya khususkan untuk rata-rata orang-orang yang sibuk ya. Jadi mungkin nggak sempat murojaah. Jadi kita review di sini. Ya, masih ingat ya teman-teman ya apa yang dimaksud dengan khobar syibhul jumlah. Ya, ini di pertemuan sebelumnya udah kita bahas ya, khobar syibhul jumlah. Ya. Khobar syibhul jumlah adalah khobar yang terdiri dari jar majrur. Ya, ada huruf jar
ada kata yang dimajrurkan setelahnya. Dan huruf jar dan kata yang dimajrurkan ini menempati tempat khobar. Ya, agak jelimet kalau diteorikan aja, nggak ada contohnya. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Ya, perhatikan di sini teman-teman. Ya, mungkin saya akan share notepadnya ya. Oke, kelihatan nggak? Kurang gede ya tulisannya. Oke, saya gedein lagi fontnya deh biar jelas. Nah, kelihatan jelas ya, insyaallah ya. Baik. Khobar ada 3 macam. Ya, khobar ada 3 macam. Ya, tapi yang baru kita pelajari itu 2. Ya, jadi yang ketiga itu nanti aja. Ya, biar nggak pusing, nggak usah kita bahas yang ketiga. Ya, 1 ada yang namanya khobar mufrad. Yang pertama, khobar mufrad. Kemudian yang kedua ada yang namanya khobar syibhul jumlah. Nah, khobar mufrad ya, itu khobar yang sebelumnya kita pernah pelajari. Yang pertama kali kita kenal khobar itu namanya khobar mufrad. Ya, contohnya apa kalau di dalam kalimat, misalnya al kitabu jamilun, gitu ya, al kitabu jamilun. Mana nih kata yang posisinya sebagai khobar ya, al kitabu atau jamilun? Jawabnya jamilun ya. Al-kitabu ini adalah kata yang berposisi sebagai mubtada. Mubtada khobar. Masih ingat ya teman-teman ya? Kalau lupa diulang lagi ya materinya. Kalau lupa diulang lagi materinya. Diulang-ulang. Ya, intinya belajar bahasa Arab itu harus banyak apa? Murojaah ya. Al-kitabu jamilun, buku itu bagus. Ya, di sini kalimatnya terdiri dari 2 kata. Al-kitabu buku, ya kan? Kemudian jamilun bagus. Jamilun ini adalah informasi dari buku. Ya, informasi dari buku. Jadi bukunya ini diinformasikan. Kenapa si bukunya ini? Oh, dia bagus. Nah, informasi itu dalam bahasa Arab istilahkan dengan khobar atau kabar dalam bahasa kita ya. Kabar itu dari bahasa Arab ya, dari kata khobar. Ya. Jadi dikabarkan si kitabnya ini, si bukunya ini. Kenapa diinformasikan dia? Ada apa dengan si buku ini? Dia bagus. Nah, kalau informasinya hanya terdiri dari 1 kata seperti ini aja, jamilun, maka ini yang disebut dengan khobar mufrad. Ya. Adapun khobar syibhul jumlah, ini tadi udah kita sebutkan, dia adalah khobar yang terdiri dari huruf jar dan juga kata yang majrur setelahnya. Kita ambil contoh ya. Misalnya ya mirip deh kayak yang pertama, al-kitabu. Ya, al-kitabu alal maktabi. Tuh. Ya, perhatikan di sini teman-teman, bandingkan dengan yang pertama. Ya. Yang pertama, buku itu bagus. Informasinya apa nih? Bagus, ya. Kalimat yang kedua, buku itu. Ya, buku itu kenapa? Ada apa dengan buku itu? Ada informasi setelahnya. Alal maktabi, di atas meja. Ini informasi untuk si buku. Ya, di mana si buku itu? Buku itu adanya di atas meja. Ini kan berarti informasi juga, tapi informasinya tuh bentuknya beda dengan yang pertama. Kalau pertama itu cuma 1 kata aja, ini yang disebut dengan khobar mufrad, ya kan? Yang kedua, ini terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama itu ala, ya kan? Kata yang kedua adalah al-maktab. Dan ternyata
kata yang pertama dan kedua ini tersusun sebagai susunan kalimat jar majrur atau frasa jar majrur. Alal maktabi, ada huruf jar, ada kata yang majrur setelahnya. Ya, jelas teman-teman ya, ini yang disebut dengan khobar syibhul jumlah. Contoh lain ya, misalnya kalimat ini, at-thalibu, siswa itu di dalam kelas, fil fasli. Nah, ini juga sama, khobar syibhul jumlah. Kenapa? Jar majrur juga, di dalam kelas. Ya, jelas teman-teman ya. Ya, contoh lain biar lebih paham nih. Saya kasih contoh yang banyak biar teman-teman makin paham. Ya. Contoh lain, misalnya al-baitu, apa artinya al-baitu? Rumah ya. Rumah itu li Muhammadin. Li artinya punya ya. Ini huruf jar yang kemarin baru kita pelajari, huruf jar baru nih. Al-baitu li Muhammadin. Rumah itu milik Muhammad. Nah, ini khobar bukan nih, li Muhammad. Khobar. Khobar syibhul jumlah. Ya. Jadi syarat khobar yang udah pernah kita pelajari sebelumnya, khobar itu harus marfu'. Ya, harus dhammah, diakhiri dhammah. Itu khobar mufrad. Nah, ini khobar mufrad. Adapun khobar syibhul jumlah enggak. Ya. Di khobar syibhul jumlah ini khobar yang ya, terdiri dari jar majrur. Ya, jar maksudnya huruf jar, ala, fi, li, ya, ila. Udah pernah kita pelajari itu huruf jar, ada beberapa tuh ya. Nah, itu dihafalin lagi. Ya, terdiri dari jar majrur. Majrur itu maksudnya kata yang majrur setelahnya ini yang kasroh akhirnya, karena kemasukan huruf jar. Atau ya, terdiri dari zorof. Ya, kalimat yang mengandung zorof. Zorof itu ingat ya teman-teman ya. Masih ingat nggak zorof itu apa? Zorof itu kata keterangan. Ya, kata keterangan, entah itu kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu. Ya, kata keterangan tempat contohnya apa? Di bawah. Nih, kata keterangan yang menunjukkan tempat. Di depan. Ya kan? Di belakang. Di samping. Ini zorof. Ya, kata yang menunjukkan apa? Tempat, keterangan tempat. Ada kata yang menunjukkan keterangan waktu. Contohnya apa? Besok. Nah, itu kata keterangan waktu. Sekarang. Ya, hari ini. Sebelum, sesudah. Itu kata keterangan waktu. Itu semua namanya zorof. Ya, mau kata keterangan tempat atau mau kata keterangan waktu, ini namanya zorof. Ya. Nah, kalau ada khobar terdiri dari zorof, itu juga sama, khobar syibhul jumlah juga. Jadi khobar syibhul jumlah ada dua teman-teman ya. Ada yang terdiri dari jar majrur atau terdiri dari zorof. Yang dari zorof contohnya kayak mana? Ya, kita ambil lagi nih kayak gini ya. Contohnya, ya, al-kitabu. Nah, saya ganti alanya jadi tahta. Itu kan artinya apa? Di bawah ya. Nah, kata keterangan tempat. Ya, al-kitabu tahtal maktabi. Tahtal maktabi ini khobar. Ya, tahtal maktabi khobar. Khobar apa nih? Khobar syibhul jumlah. Ya. At-thalibu. Ya. Saya ganti at-thalibunya ini ya. Fil fasli, di dalam kelas, saya ganti jadi di depan kelas. Ya, gimana jadinya? Amamal fasli. Oh iya. Ya, amamal fasli. Ya. Amamal fasli ini khobar. Ya, khobar dari mana? Dari kata at-thalibu. Ya, khobar apa namanya? Syibhul jumlah. Silahkan. Untuk zorof ini berarti memajrurkan kata setelahnya Ustaz ya? Enggak. Ya.
Enggak, dia enggak seperti huruf jar. Ya, tidak seperti huruf jar. Memang kata setelahnya majrur. Memang kata setelahnya majrur, tapi dia bukan huruf jar. Ya, ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Perbedaan dzaraf dengan huruf jar itu di mana bedanya? Ya. Kalau huruf jar ini sifatnya permanen, tidak akan bisa berubah-ubah atau diistilahkan dengan mabni. Ya. Ala selamanya ala sampai hari kiamat. Fi selamanya begitu. Li juga sama, selamanya begitu, nggak akan berubah jadi lu gitu, nggak akan berubah. Ya. Tapi kalau dzaraf dia bisa berubah. Tahta bisa berubah menjadi tahti. Ya, seperti pada ayat tajri min tahtihal anhar. Nah, itu ada di Al-Qur'an ya kan? Tajri min, karena ada min huruf jar masuk ke tahta jadi min tahti. Nah, ini yang menyebabkan dia menjadi dikatakan dia dzaraf, ya, bukan huruf jar. Kata setelahnya majrur. Kata setelahnya majrur sama seperti huruf jar, kata setelahnya majrur. Bedanya kalau huruf jar ini, ya, kata setelahnya ini majrur karena dia kemasukan huruf jar, ya, namanya masbukun biharfil jar, ya, kedahuluan oleh huruf jar. Adapun al-maktabi ini, tahtal maktabi, kata setelah tahta, kata setelah amama, setelah dzaraf, ya, ini posisinya sebagai mudhaf ilaih, ya, majrur karena apa? Karena mudhaf ilaih. Mudhafnya ini si dzarafnya ini. Jadi amamal fasli ini susunan bukan jar majrur. Ini susunan mudhaf ilaih. Ya, susunan apa? Mudhaf ilaih. Paham ya? Itu bedanya. Paham Ustaz. Ustaz mau nanya lagi Ustaz. Silakan. Lawan katanya mabni apa Ustaz? Mabni kan tidak bisa berubah. Oke. Kalau mabni nggak bisa berubah. Kalau yang bisa berubah apa namanya? Udah pernah kita bahas dulu. Ingat nggak? Mu'rab. Ya, namanya mu'rab. Ya. Oke. Mabni tidak bisa berubah. Adapun mu'rab ini bisa berubah tergantung, ya kan, posisinya dalam kalimat. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut. Ini yang kedua. Ya, kaidah kedua yang sudah kita pelajari. Ya, jadi ini review dulu nih kita ya. Kalau nggak di review, khawatirnya pada hilang, pada kabur ya. Baik, kaidah ketiga yang sudah kita pelajari di pelajaran 8 kemarin, ya, yaitu tentang kalimah mahdzufah, ya, atau kata yang sengaja dibuang dengan tujuan untuk meringkas pembicaraan. Ya, dalam bahasa Indonesia juga ada yang kayak gini. Ya, kalimah mahdzufah. Sengaja dibuang, ya, sengaja dibuang untuk meringkas pembicaraan. Ya. Contohnya dalam bahasa Indonesia dulu deh. Ya, dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalau lagi ada orang berjalan depan rumah kita terus kita tegur. Mau kemana kamu? Ya, dia cuma jawab masjid. Ya, cuma jawab satu kata doang, masjid. Tapi kita paham. Ya, kita yang mendengar dia mengatakan masjid kita paham. Ya, itu ada kalimat yang terbuang. Ya, kalau mau dilengkapi oleh dia harusnya jawabnya begini, mau kemana kamu? Saya mau ke masjid, ya. Tapi boros, ya. Kalau mau diucapkan kayak gitu boros, tapi lebih lengkap, ya. Salah nggak kalau misalnya dia mengatakan seperti itu? Mau kemana kamu? Masjid. Nggak salah, ya. Kita paham kok. Ya. Ini ada kata yang dibuang, ya. Ada kata yang dibuang.
Karena kita paham sebelumnya konteksnya itu bertanya ya kan, dia cuma ngejawab itu doang. Nah, dalam bahasa Arab kata-kata yang dibuang seperti ini namanya kalimah mahdzufah. Ya. Ada ternyata dalam bahasa Arab juga seperti ini ada, ya. Kita lihat contohnya di sini. Ya. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Ya, milik siapa mobil ini dan milik siapa itu? Nah, itu apa? Nah, itu apa ini? Nggak dijelaskan di sini. Itu apa? Itu rumah? Apa itu buku? Atau itu apa? Nggak dijelaskan. Tapi kita tahu, ya, itu yang dimaksud mobil. Ya, tahu dari mana? Karena sebelumnya kan udah disebutkan konteksnya tuh mobil. Ini lagi nanya mobil. Punya siapa mobil ini dan punya siapa itu, maksudnya mobil itu. Itu di sini maksudnya mobil. Jadi kalau mau dilengkapi, ya kalimatnya begini. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilkas sayyaratu. Gitu, ya. As-sayyaratu yang kedua dibuang. Untuk apa dibuang? Agar kalimatnya lebih ringkas. Orang Arab itu senang yang ringkas. Ya. Jadi mereka itu kalau dikasih opsi mau yang panjang atau mau yang ringkas, mereka lebih memilih yang ringkas. Ya. Makanya mereka lebih sering menggunakan domir, karena domir ini ringkas ya kan, kata ganti. Ya, untuk meringkas. Ya. Ini kalimah mahdzufah, paham ya teman-teman ya. Satu lagi yang terakhir. Nah, ini yang urgent, yang menjadi salah satu inti pembahasan juga di pelajaran ke-8 ini, yaitu harokat muqaddarah. Ya, untuk memahami ini saya harap teman-teman agak konsen ya. Mohon fokus ya, karena kalau meleng sedikit bisa buyar ini ya. Pembahasannya butuh apa namanya? Konsentrasi lebih tinggi sedikit ya untuk yang keempat ini. Ya. Harokat muqaddarah. Ya, harokat muqaddarah. Harokat muqaddarah itu apa? Harokat muqaddarah itu adalah harokat yang tidak dimunculkan. Ya, harokat yang tidak bisa muncul. Mau kita paksakan muncul pun nggak bisa. Yaitu harokat muqaddarah. Dibuang harokatnya. Ya. Tadinya ada harokat itu, tapi dibuang karena sebab nggak bisa muncul. Ya, kenapa nggak bisa muncul nih harokat? Ya, biar lebih jelas kita lihat contohnya di sini teman-teman ya, di baris terakhir. Ya, di baris terakhir di sini disebutkan hadhihi sayyaratu minal yabani. Ya, artinya mobil ini dari Jepang gitu kan, artinya ya. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Mobil ini dari Jepang. Wa tilka min Amerika. Dan itu maksudnya mobil. Ya, di sini ada kalimah mahdzufah lagi ya, dan mobil itu dari Amerika. Ya, perhatikan di sini teman-teman ya. Mobil pertama dari mana? Dari Jepang. Mobil yang kedua dari Amerika. Ketika penulis menyebutkan dari Jepang, ya, di sini kalimatnya begini, minal yabani, nunnya di kasroh. Ya, kenapa di kasroh? Kenapa tidak minal yabanu atau minal yabana? Jawabnya karena ada huruf jar min. Ya, ingat pelajaran sebelumnya ya, kita udah pelajari tentang huruf jar. Kalau ada kata setelah huruf jar majrur, dia harus kasroh. Minal yabani. Tapi ketika menyebutkan dari Amerika, perhatikan di sini min Amerika. Aneh nggak? Aneh ya. Sini kan ada huruf jar min. Loh, kok setelahnya bukannya kasroh? Ya. Kenapa tidak min Amrikai gitu ya? Atau min Amriki gitu. Kenapa nggak di kasroh? Oke, ingat. Pertama, huruf jar itu hanya bisa mengkasrohkan huruf terakhir. Huruf sebelum terakhir nggak bisa dikasrohkan oleh huruf jar ini. Ya, huruf terakhir. Perhatikan kata ini huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya alif. Ya, jadi kafnya ini tetap fathah. Tidak kita katakan min amriki. Loh, kok min amriki? Kan huruf kaf ini bukan huruf terakhir.
Ya, jadi dia tetap fathah. Harusnya yang dikasroh huruf apa? Huruf alif, karena huruf terakhir dari kata ini adalah huruf alif. Ya. Masalahnya huruf alif ini nggak bisa nerima harokat. Ya, huruf alif itu nggak ada yang di fathah, nggak ada yang di kasroh, nggak ada yang di dhammah. Huruf alif itu polos. Namanya alif tuh polos. Ya, sehingga di sini seperti ada kontradiksi gitu ya. Di satu sisi wajib kasroh, ya kan? Di sisi lain ada kaidah yang melawannya gitu. Alif tapi ini loh nggak boleh di kasroh. Loh, terus bagaimana? Ya, sehingga muncullah ada istilah kasroh muqaddaroh. Kasrohnya ada tapi tidak bisa dimunculkan. Ini namanya kasroh muqaddaroh. Paham ya teman-teman ya? Ada kasrohnya tapi nggak kelihatan, ya, nggak bisa dimunculkan, nggak boleh. Ya, kalau dimunculkan kenapa memangnya? Kalau dimunculkan jadi min amrika i, bukan alif lagi, nanti jadinya hamzah. Ya, bedanya alif sama hamzah apa? Udah pernah dijelaskan sebelumnya. Alif nggak nerima harokat, hamzah tuh ada harokatnya. A, I, U itu hamzah. Yang ada harokatnya A, I, U itu hamzah. Kalau nggak ada harokatnya itu alif. Alif ini nggak boleh dikasih harokat. Sehingga kita katakan harokat akhir dari amrika ini meskipun nggak kelihatan tapi kita tahu. Ya, harokat akhirnya apa? Kasroh. Namanya kasroh muqaddaroh. Kasroh yang diperkirakan ada kasroh di situ gitu. Muqaddaroh artinya diperkirakan. Ya, diperkirakan akhirnya kasroh cuma nggak bisa dimunculkan, ya, karena sebab tadi ya, karena sebab dia diakhiri oleh alif. Ya, kata yang diakhiri alif seperti ini, ya, namanya isim maksur. Ya, boleh dicatat ya teman-teman ya, isim maksur. Isim maksur adalah kata yang diakhiri, ya, oleh alif. Ya, mau alifnya lurus, mau alifnya bengkok, enggak masalah. Yang penting alif. Ya, nanti akan kita pelajari ada alif yang bengkok. Ya, yang modelnya kayak huruf ya, tapi dia alif. Ya, itu nanti akan kita pelajari. Pokoknya alif, mau lurus mau bengkok, pokoknya akhirnya alif. Ini namanya isim maksur. Isim maksur harokat akhirnya pasti muqaddaroh, ya, pasti harokat akhirnya pasti muqaddaroh, gitu ya. Paham sampai sini teman-teman? Ya. Kalau misalnya minnya dibuang, nah berarti kan dia jadi marfu. Ya, kalau ada minnya jadi majrur, ya kan? Ya. Kalau ada minnya majrur, kalau minnya nggak ada jadi marfu. Ya. Marfu berarti dia harus balik ke domah. Domahnya mana? Nggak ada lagi, nggak kelihatan ya. Domahnya muqaddaroh lagi. Ya. Jadi min amrika harokat akhirnya kasroh muqaddaroh. Kalau minnya dibuang, amrika harokat akhirnya apa? Harokat akhirnya dhammah. Tapi dhammahnya nggak kelihatan lagi. Sama kayak minal yabani. Nah, minal yabani kalau ada minnya dibaca kasroh, minal yabani. Sekarang minnya kita buang. Jadi apa? Al yabanu. Jadi dhammah dia. Amrika sama kasusnya begitu juga. Min amrika harokat akhirnya apa? Kasroh tapi muqaddaroh. Minnya buang, harokat akhirnya sekarang apa? Dhammah, tapi dhammahnya muqaddaroh. Wadih, jelas sampai sini teman-teman ya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan harokat muqaddaroh. Ya, mungkin sebagian teman-teman ada yang bertanya-tanya, Ustaz, apa bedanya dengan mabni? Nah, mabni itu apa? Nggak berubah, ya kan? Ini kan nggak berubah. Min amrika, kalau minnya dibuang juga amrika juga kan? Ya. Secara zahir dia emang kelihatan nggak berubah. Ya, Amerika masukkan min Amerika, tetap aja begitu, Amerika juga. Secara zahirnya itu memang dia kelihatan nggak berubah.
tapi hakikatnya di belakang itu dia berubah. Ya, kalau alifnya nih kita buang, kita tendang gitu kan. Itu kelihatan tuh berubah tuh ya. Tapi karena ada alif nutupin harokat dia. Ya, beda sama mabni. Ya. Kalau mabni itu dia memang nggak berubah, permanen sampai hari kiamat. Min aina contohnya. Oke, kita lihat contohnya di sini. Ya, bedakan ya teman-teman ya dengan yang mabni supaya paham kita. Min aina. Ya. Oke, kalau dikatakan min aina ini harokatnya muqaddarah loh. Muqaddarah dengan kasroh, harusnya ini ada min terus akhirnya kasroh harusnya, tapi dia muqaddarah. Pertanyaan, muqaddarahnya kenapa? Kan nggak ada alifnya. Apa yang menyebabkan kasrohnya nggak muncul? Nggak ada. Kalau Amerika itu harusnya pengennya muncul, cuma karena ada alif ini nggak muncul. Nah, itu bedanya sama yang mabni. Paham sampai sini teman-teman ya? Kalau ini min Amerika maunya kasrohnya kelihatan muncul, cuma karena alif nggak nerima harokat, maka kasrohnya nggak bisa muncul. Beda sama aina. Ya, beda sama aina. Nun ini bisa loh di kasroh ni, bisa di dhammah nu, nggak ada masalah. Ya, bisa di fathah, bisa di kasroh, bisa di dhammah. Tapi kenapa ada huruf jar dia tetap fathah? Karena aina mabni, sementara Amerika ini bukan mabni. Gitu ya. Wadih, jelas sampai sini teman-teman ya. Ini 4 kaidah yang sudah kita pelajari. Ini pemantapan aja nih supaya teman-teman pelajaran 8-nya ini tahu ya. Oh, pelajaran 8 tuh membahas tentang ini gitu ya. Supaya lengket lagi. Ini kalau nggak diginiin biasanya lupa nih para pekerja, orang-orang sibuk biasanya. Kalau udah ketemu mesin yang operator ya, kalau dikerjanya di kantor, kalau udah ketemu sama komputer udah lupa tuh bahasa Arabnya. Harus diingetin. Ya, kayak gini jadi ingat lagi. Oke, kita ulang lagi 4 kaidah yang tadi kita pelajari apa aja. Yang pertama badal, yang kedua khobar syibhul jumlah, ya kan? Yang ketiga kalimah mahdzufah, kata yang dibuang, sengaja dibuang untuk ngeringkas. Yang keempat harokat muqaddarah, ya, harokat yang maunya muncul ya, tapi nggak bisa dimunculkan gitu. Intinya itu ya. Harokat muqaddarah tuh begitu. Jadi ada 2, harokat itu ada 2. Ada yang muncul kelihatan ya, kayak minal yabani, al-yabanu, al-yabana. Nah, ini jelas harokat akhirnya. Ini namanya harokat zohiroh. Zohiroh itu zohir, nampak, kelihatan ya. Ini harokat zohiroh. Harokat yang nggak kelihatan namanya harokat muqaddarah. Nah, ini saya catat ya. Harokat ada 2. Nah, yang pertama zahirah. Nah, zahirah artinya nampak atau terlihat. Yang kedua muqaddarah. Ya, tidak nampak ya, atau tidak terlihat ya. Oke, jelas sampai sini teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba mencerna teks ini ya. Kalau tadi kita fokus ngebahas nahunya, ngebahas gramatikal bahasanya, sekarang kita akan fokus ke alur ceritanya. Ini kan cerita ya, kita akan bahas alur ceritanya. Jadi ketika kita mendapati teks dalam bahasa Arab, kita jangan fokus ke gramatikal bahasa Arabnya aja. Dua-duanya tuh harus dapat gitu. Bahasa Arabnya harokat akhirnya itu harus tahu, maknanya juga harus tahu. Kadang ada yang membaca dari atas sampai bawah bener harokatnya, pas ditanya bingung dia, apa tadi cerita tentang apa tuh, nggak tahu, fokus sama harokat ya. Kadang begitu. Pembelajar pemula tuh biasanya kayak gitu ya. Nah, jadi kita untuk awalan ini biasanya memang suka kayak gini ya.
harus 2 kali dipisah gitu. Nah, nanti kalau udah sering, kita udah terbiasa berhadapan dengan teks-teks gundul ya, tidak ada harokatnya, itu sekali jalan teman-teman ya, sekali jalan, sekali kita baca itu 2 langsung dapat. Pertama gramatikal bahasanya ya, harokat akhirnya, i'rabnya, ini posisinya sebagai apa, plus maknanya juga tahu, alur ceritanya itu tahu. Nah, untuk pemula itu biasanya satu-satu ya, kita bahas harokatnya dulu, udah dapat harokatnya baru ceritanya ya. Nah, sekarang kita bahas ceritanya di sini teman-teman ya. Baik, simak ya. Untuk apa sih kita mengetahui? Untuk menjawab pertanyaan setelahnya. Setelahnya ada tamarin nih, ada pertanyaan. Nah, kalau kita nggak paham alur ceritanya, kita nggak bisa jawabnya ya. Baik, perhatikan di sini. Saya akan baca sekali lagi, tapi saya nggak mau bahas posisi kata ini sebagai apa, mudhof ilaih kah, badalkah, khobarkah, enggak. Saya mau fokus ke ceritanya aja. Ya. Baik, disimak sekali lagi ya. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Laki-laki ini pedagang dan laki-laki itu dokter. Nah, antum bisa bayangkan teman-teman ya, misalnya di depan antum ada pedagang, yang jauh di sana ada dokter gitu. Jadi untuk bisa memahami gambaran secara lebih lebih real, kita imajinasi, kita bayangkan di dekat kita ini ada laki-laki ya kan, dia pedagang, kemudian yang jauh di sana ada laki-laki juga, dia dokter ya. Laki-laki ini pedagang, laki-laki itu dokter ya. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Nama pedagang ini yang dekat kita ini namanya Mahmud, dan nama dokter yang jauh tadi ya itu namanya Sa'id. Diingat-ingat, yang dekat pedagang namanya Mahmud, yang jauh namanya Sa'id, dokter dia. Oke, lanjut. Hadal baitu litajiri wa dzalikal baitu littabibi. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Nah, sekarang kita imajinasikan di dekat kita ini ada rumah. Rumah ini milik pedagang. Nah, pedagangnya kebetulan ini dekat kita juga ya. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Oke, lanjut. Baitut tajiri amamal masjid. Rumah pedagang di depan masjid. Nah, ini ada rumah pedagang di depan masjid ya, rumah pedagangnya posisinya ada di depan masjid. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Ya. Dan rumah dokter itu yang jauh ya, rumah dokter yang jauh, dan rumah dokter itu khalfa, di belakang sekolah ya. Rumah pedagang di mana tadi? Di depan masjid, rumah dokter di belakang sekolah. Oke, lanjut. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Punya siapa mobil ini dan punya siapa mobil itu? Oh, jadi ada 2 mobil lagi nih, yang dekat sama yang jauh. Punya siapa mobil ini, punya siapa mobil itu. Hadhihi sayyaratu litabibi wa tilka litajiri. Mobil ini yang dekat ya, mobil ini punya dokter dan mobil itu punya pedagang. Nah, ini harusnya kebalik, yang dekat ini pedagang gitu ya. Ya, mungkin bisa jadi dokternya lagi beli apa gitu kan. Ya, beli bakso ya. Pedagangnya mobilnya di sana jauh, mungkin habis berobat dia ya. Nah, bisa jadi kayak gitu. Jadi yang dekat ini mobil siapa? Mobil dokter, yang jauh itu mobil pedagang ya. Dibalik berarti ya, mobilnya kebaliknya. Oke, lanjut. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini yang dekat, yang punya siapa tadi? Punya dokter, yang dekat ya, mobil ini dari Jepang, dan yang itu yang jauh, yang mobil pedagang dari mana? Dari Amerika ya. Oke, ke gambar ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita masuk ke tamarin ya. Latihan ya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan berikut ini ya. Baik, saya minta satu persatu ya teman-teman ya, untuk coba membaca pertanyaannya ya, baru dijawab ya sesuai dengan cerita yang tadi kita ceritakan ya, alur ceritanya. Baik, saya minta Pak Arif Maulana. Iya Ustaz. Ya, silahkan. Man hadzar rajulu wa man zalika rajulu. Ulang lagi, intonasinya intonasi bertanya
ya. Ya. Man haza rajulu wa man zalika rajulu. Man hadzal rajulu wa man dzalika rajulu. Nah, itu nanya tuh. Ya, coba ulang lagi. Man haza rajulu wa man zalika rajulu. Artinya apa? Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Iya, coba dijawab. Ini berarti yang Siapa dekat lagi? ya, yang jauh, yang itu berarti jauh. Coba dijawab. Siapa laki-laki ini, siapa laki-laki itu? Tadi udah kita ceritakan. Yang ini siapa, yang itu siapa? Ayo. Ar-rajulu mana dulu? Hadzal Nama. rajulu. Hadzal rajulu. Hazar rajulu. Nah, siapa dia? Ini namanya atau ini bisa terlalu Profesinya. Profesinya. Oh, profesinya. Nah, Hazar rajulu tajiru. tajirun. Tajirun. Nah, Wa zalika rajulu nah. tabibun. Iya, ya. Masya Allah. Ini udah bisa tuh ya. Jawabannya sebenarnya ada di baris pertama ya. Ini jawabannya. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun, itu jawabannya ya. Tinggal nyontek aja kan. Oke, lanjut. Tapi tadi insya Allah berdasarkan pemikiran, tapi betul, Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fi. Oke, berikutnya Pak Rian Aditya, silahkan. Nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, silakan. Mas Mutajiri, Artinya dulu. siapa nama pedagangnya? Siapa nama pedagang? Iya, siapa nama pedagang ini gitu ya. Siapa nama pedagang ini? Ya, siapa? Siapa tadi ya? Nah, coba dibaca lagi. Sini tuh. Mutajiri Mahmudun. Betul, ya, Masya Allah. Ismut tajiri Mahmudun. Nama pedagang itu, nama pedagang ini adalah Mahmud. Mahmud. Ya, thayyib. Barakallahu fi. Oke, lanjut berikutnya. Pak Syafaat Rosyid Adibu, silahkan. Nomor 3. Mas tabibu. Tobibi, kasrah. Mas tabibi. Mudhaf ilaih ya, dia kasrah. Artinya? Tabibi. Artinya apa? Siapa nama dokter itu? Betul. Siapa nama dokter ini? Dokter itu? Sama aja ya, mau dokter ini, mau dokter itu sama aja. Iya. Ya. Ismu tabibi. Mahmud. Mahmud enggak, Mahmud tajir tadi pedagang. Coba kita lihat lagi. Mana? Tuh, teksnya tuh. Coba dilihat. Siapa nama pedagang? Siapa nama dokternya? Nah, sini disebutkan di baris kedua. Ismu tajiri Mahmudun. Sa'id. Betul ya. Sa'id. Wasmu tabibi Sa'id. Ya, namanya Sa'id. Sa'id. Ya. Baik, barakallahu fiik. Berarti paham ya. Cuma lupa aja tadi ya karena ceritanya kecepatan. Baik, lanjut. Nomor 4. Siapa nih? Ya. Caca. Yo, silahkan. Saya nggak tahu nih namanya. Ya, Caca, siapa nih? Bisa open mic? Oke, nggak bisa? Nggak apa-apa, kita skip. Balik lagi, Pak Arif Maulana, yuk. Man aina sayyaratit tabibi. Ulang, ada yang salah nih. Hati-hati, teliti. Ini nggak ada harokatnya udah nih. Ya, hati-hati. Man aina sayyaratut tabibi. Masih ada salah satu.
Satu harokat salah. Ayo, di mana yo? Coba teliti lagi pelan-pelan. Saya rotunya betul. Tadi udah betul. Nah, di mana salahnya? Di sini di pertama. Min. Oh, min aina. Bukan Min. man. Ya, bukan. Ya. Nah, yo ulang lagi. Man aina Min. sayyaratut. Min aina. Oh, min aina sayyaratut tabibi. Artinya. Artinya apa? Min aina. Min apa min? Min Dari. dari mana mobil pedagang itu? Enggak. Tobib, Oh. tobib. Oh iya. Tobib apa tobib? Dokter. Dari mana mobil dokter itu? Gitu ya. Dari mana mobil dokter? Min aina sayaratu tabibi. Yo dari mana mobil dokter yo? Tadi mobil dokter itu yang dekat apa yang jauh? Ya Bani. Yang Dekat dekat ya. Ustaz. Yang dekat. Berarti dari mana tuh? Dari Yabani. Dari Al Yabani. Minal Yabani. Minal Yabani. Gitu ya. Minal Yabani. Min aina sayaratu tabibi? Dari mana mobil dokter itu? Jawabnya sayaratu tabibi minal Yabani gitu. Mobil dokter itu dari Jepang. Dari Oke, Jepang. paham ya? Nah, ini kaidah lagi nih. Ya, kaidah lagi sedikit ya. Jadi kalau ada huruf mim sama nun, setelahnya ada aina, ini dibaca min. Bukan man. Ya, kalau man aina ini gimana nerjemahinnya? Siapa di mana? Nah, gitu kayak kita lagi nelpon ya. Halo, siapa di mana? Gitu kan nggak nyambung ya. Nah, jadi ini bukan man. Nah, ini min ya, min aina, dari mana gitu ya. Baik, lanjut. Nomor 5 ya, nomor 5. Pak Rian, silahkan. Min aina sayyaratut tajiri. Betul, artinya Dari mana mobil pedagang itu? ya, dari mana mobil pedagang itu? Yuk, dari mana? Sayyaratut tajiri min Amerika. Betul ya, saya rotu tajiri min Amerika. Masya Allah, berarti paham ya. Kalau udah bisa jawab pertanyaan ini berarti paham teks ini ya, dipaham teks ini. Nah, sekarang tugas kita nih membiasakan diri membaca teks kayak gini ya, teks Arab tanpa terjemah ya, tanpa terjemah. Usahakan tuh tanpa terjemah. Jadi begitu dibaca itu langsung artinya ada di pikiran kita ya, artinya langsung muncul di pikiran kita. Oh, artinya ini gitu ya. Dibiasakan ya, pelan-pelan ya, nanti insya Allah terbiasa tuh. Ketika ada orang Arab berbicara, kita mulai paham. Untuk balesnya itu belakangan, nggak apa-apa. Belum bisa balas, itu wajar ya. Yang penting kita paham dulu dia ngomong apa gitu ya. Nah, ini tahap pertama ya, tahap pertama. Kayak bayi ya, bayi itu dia nggak bisa balas, dia cuma denger apa kata ibunya, apa kata ayahnya, dia nggak bisa balas. Balasnya tuh belakangan ya. Nanti seiring berjalannya waktu dia mulai berbicara tuh, bisa bilang A, bisa bilang I, bisa bilang U pelan-pelan, nanti bisa bilang R ya. R itu bisa umur berapa tahun tuh baru bisa bilang R. Seterusnya. Jadi fahmul masmu', banyakin kita mendengarkan teks-teks Arab ya, sampai paham, baru nanti kita praktek, ikutin pelan-pelan, lancar tuh lama-lama bahasa Arab ya. Baru setelah itu pelajari posisi-posisi katanya itu, ini posisi sebagai apa ya kan, ini posisi sebagai apa, harokat akhirnya apa, begitu ya. Itu tahapannya. Baik teman-teman, kita lanjut. Oh, masih ada lagi ya, masih ada lagi nih, nomor 6 ya.
Nomor 6. Oke, silahkan Pak Syafaat Roshid Adibu. Ayo. Bisa open mic? Oh, nomor 6 ini. Nah, yang paling atas. liman Bukan. hadhihi Yang atas, yang paling atas. aina baitu tajiru Tajiri. di aina baitu tajir, ada huruf jar ya. Bukan Dimana? huruf jar. Mudhaf ilaih. Mudhaf. Nah, ulang lagi. Aina baitu tajiru Tajiri. aina baitu tajiri, Gitu. Artinya di mana rumahnya pedagang itu? di mana rumah pedagang itu? Tadi di mana rumah pedagangnya? Nah, coba kita lihat teksnya di sini. Tuh, di mana? Coba dibaca-baca lagi. Di mana rumah pedagangnya? Baitu tajiri amamal masjidi. Betul ya. Yang mana nih? Nih, yang ini ya, baris keempat. Baitu tajiri amamal masjidi. Rumah pedagang itu di depan masjid. Ya, betul. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Oke, lanjut. Pak Arif, balik lagi. Aina baitut tabibi. Aina baitut tabibi. Iya, ini ya. Aina baitut tabibi. Artinya? Di mana rumah dokter itu? Iya. Baitut tabibi khalfa madrasati. Betul. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Aina baitut tabibi. Baitut tabibi khalfal madrasati. Artinya? Rumah dokter itu di belakang sekolah. Iya, Masya Allah. Paham, Insya Allah ya. Ternyata nggak sulit ya bahasa Arab itu, asal kita mau mengulang ya, mau terus belajar. Oke, lanjut ya. Tamrin asani, latihan yang kedua. Ya, latihan yang kedua. Iqra, waktu baca dan tulislah. Jadi kita disuruh baca doang nih. Baca dan juga ditulis ya. Kalau mau ditulis boleh ditulis di buku tulis ya, biar ngelancarin skill menulis kita ya, skill writing, skill menulisnya itu emang kadang perlu dilatih ya, harus sering ya. Kalau mau tulisannya bagus harus sering menulis gitu. Boleh disalin terus dikasih harokat kalau mau ya. Ya, yang terpenting itu membacanya dulu ya, kita baca dulu nih ya. Baik, ini saya minta satu persatu ya membaca dengan harokat yang betul dari awal sampai akhir. Ini udah gundul semua, udah nggak ada harokatnya ya. Saya minta antum membacanya dari awal sampai akhir dengan harokat yang betul plus artinya. Wah, ini mantap nih ya, plus artinya. Oke, baik, saya minta tadi terakhir siapa ya? Pak Arif ya. Oke, Pak Rian, silahkan. Hazal waladu Khalidun, Iya. wazalikal waladu Muhammadun. Iya, Masya Allah, pas betul dari awal sampai akhir harokatnya. Sekarang artinya. Anak kecil ini Khalid dan anak kecil itu Muhammad. Betul ya, Masya Allah. Bisa ya ternyata membaca teks Arab gundul yang tidak ada harokatnya plus menerjemahkannya ya. Ternyata mudah ya, tinggal pembiasaan aja, nggak sulit ya, nggak sulit bahasa Arab itu. Oke, lanjut. Berikutnya Pak Syafaat Roshid, nomor 2. Nomor 2 ya, Ustaz. Iya. Hadar rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Iya, betul. Dari awal sampai akhir harokatnya sudah betul semua. Oke, sekarang saya minta terjemahkan. Bukan hanya dibaca, tapi diterjemahkan. Ya.
laki-laki ini Iya. seorang guru Iya. dan laki itu seorang insinyur. Masya Allah, mumtaz ya, mumtaz murtafi, bagus ya. Oke, betul semuanya. Lanjut berikutnya, balik lagi Pak Arif. Ya. Hazal kitabun Awas. Jadidun. Ada yang salah. Hazal kitabu jadidun. Wazalikal kitabu qadimun. Ya, yang salah tadi di mana? Apa? Al-kitabun. Al-kitabun. Kenapa salah? Ya. Itu ada alif lam, nggak boleh tanwin, Ustaz. Betul. Ya, Masya Allah. Ada alif lam, tidak boleh tanwin. Jadi yang betul al-kitabu, tidak al-kitabun. Nah, sekarang terjemahannya. Buku ini baru Iya. dan buku itu lama. Iya, Masya Allah. Mumtaz ya. Oke, lanjut. Pak Rian, silahkan. Hazihis sayyaratu li aliyin Betul. wa tilka li Khalidin. Iya, iya, Masya Allah. Mantap. Oke, sekarang artinya. Mobil ini milik Ali dan itu milik Khalid. Iya, dan itu milik Khalid. Itu yang dimaksud di sini apa? Mobil. Mobil ya. Berarti ada kalimah mahzufah, ada kata yang dibuang. Tapi kita Dihilangkan. udah tahu, sepakat sama-sama bahwa yang dibuang ini adalah mobil ya. Lanjut. Berikutnya nomor 5. Pak Syafaat lagi, yuk. Ini kita muter-muter aja nih ya. Banyak latihan. Yang akhwat nyimak ya, yang akhwat nyimak ya. Oke. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Iya. Artinya Pintu ini terbuka ya, dan pintu itu tertutup. betul ya. Muglakun artinya tertutup. Wah, Masya Allah, ini lancar ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Berikutnya, balik lagi Pak Arif yo. Liman hazis sa'atu hiyal abasun. Awas, awas, ada yang salah. Ada yang salah nih. Iya. Hiyal abasu. Salah, salah. Hati-hati. Ini pertanyaannya udah bener. Liman hadhis sa'atu. Udah bener. Nah, jawabannya ada yang salah nih harokatnya. Ayo, yang mana nih? Pelan-pelan teliti. Hiya. Iya. Li apa nih? Iya li Abbas. Abbas. Oh iya. Abbasun ya. Hiya li Abbasun. Li Abba. Abbasun. Abasun atau Abasin? Abasi. Sin Abbasin. Hiya li Abbasin. Iya, betul ya. Setelah Iya. beberapa kali percobaan ini kan betul ya. Kenapa li Abasin? Ini ada apa? Huruf jar. Ini ada huruf jar ya, kelewat ini kan tadi kan huruf jar. Kemudian tadi kenapa li Abasin nggak li Abasi? Tadi kan Li sempat li Abbas. Abasi ya kan? Iya, Nah, ini sebenarnya tanwin apa enggak nih? Li Abasi Tanwin, atau li Ustaz. Abasin? Kenapa? tanwin. Karena nama apa orang? Karena nama laki-laki. Nama laki-laki ya. Kalau nggak tanwin berarti nama perempuan, dia kan kayak Iya. Aminatu, Maryamu itu kan nggak ada tanwinnya ya. Berarti perempuan. Kalau nama laki-laki berarti dia bertanwin ya. Oke, mantap ya. Artinya sekarang Milik saat tuh lupa saya. sa'ah. Sa'ah apa? Jam. Oh, jam. Mm-mm. Milik siapa jam ini? Mm-mm.
Jam ini milik Abbas. Dia. Nah, hia kan artinya dia. Dia. Oh. Iya, Abbas. Dia milik Abbas. Iya. Abbas. Hia itu artinya dia ya. Dia maksudnya Iya. jam ya. Jam. Dia maksudnya jam. Dia milik Abbas. Baik, barakallahu fi. Lanjut, Pak Rian yuk. Ahazal baitu lit tobibi Hmm. la huwa limudarrisi Lil. lil mudarrisi. Iya, betul. Ya, artinya Apakah rumah ini milik dokter? apakah rumah Bukan. ini milik dokter? Ya, terus Bukan. Dia milik guru. iya. Bukan atau tidak. Lah, itu arti tidak. Tidak, dia milik guru. Betul. Masya Allah. Lancar ya. Oke, berikutnya. Pak Syafaat. Balik lagi yuk. Ahadihi darrajatu li ibnul muadzina. Naam. Ada yang salah. Ap- Ya. Ada yang salah nih. Ayo, teliti. Ya, di mana salahnya? Ahadihi darrajati Daroja? Darojat. darrajati Salah. Enggak ada huruf jar ini. Ahadihi darajatu bener nih dhammah. ahadihi darrajatu Heeh. libnul muad Libni. Dina. Libni. Lam ini huruf jar. libnil muadzina. Muadzini. Enggak ada muadzina ya. Muadzi. Ya. Muadzini. Muadzini. Kasroh. Ahadihi darrajati Darajatu. libnil Darajatu. darrajatu libnil muadzini. Naam. Nah, itu baru betul. Ya. Itu baru betul. Ahadihi darajatu tu dhammah ya. Karena nggak ada apa-apa, dia dhammah. Libni ini kasroh kenapa? Karena ada lam, huruf jar. Libnil muadzini ini kasroh kenapa? Al muadzini karena Alif lam. mudhaf ilaih. Karena mudhaf ilaih. Putranya siapa? Putranya muadzin yang mengumandangkan azan. Ya. Oke, sekarang coba terjemahkan. Apakah sepeda ini milik anak seorang muadzin? Ya. Naam, iya. Iya, nah mantap ya begitu. Ya harus pelan-pelan ya, nggak boleh terburu-buru ya. Harus teliti nih harokat akhirnya apa nih yang bener gitu. Jadi kita bisa memastikan gitu. Ini kalau terburu-buru kadang kelewat ya. Baik, lanjut berikutnya Pak Arif yo. Man hazal waladu huwa talibu minal iraqi. Kalau di sini di buku saya minasini. Kalau di buku antum minal iraqi ya. Mungkin Iya, beda cetakan ya, nggak apa-apa ya. Iraq itu artinya Irak ya, nama negara. Tapi ada yang salah tadi bacaannya, coba diulang lagi. Man hazal waladu Oke, udah benar sampai sini, lanjut. huwa talibun minal iraqi. Nah itu baru betul. Huwa tolibun, doma ya, domatain tanwin. Iya. Tadi dibacanya apa? Huwa tolibu gitu ya, doma aja tanpa tanwin. Padahal nggak ada alif lam. Kalau nggak ada alif lam berarti ditanwin. Oke, sekarang terjemahkan. Dari mana anak laki-laki itu? Itu apa ini? Ini Nah, hadza ya. Ini dari Ini. mana anak kecil ini? Gitu. dari mana anak kecil ini? Hmm. Dia Kok dari mana? Man ini ya, man. man. Man, Kalau dia. kalau dari mana min aina, saya juga lagi nggak konsen nih kan. Man hadal waladu.
Siapa? Gitu. Siapa? Heeh. Siapa anak laki-laki ini? Oke, terus? Dia pelajar dari Irak. Iya, dia pelajar dari Irak. Kalau yang di bukunya Minas ini berarti dia pelajar dari Cina, ya. Oke, lanjut. Masih ada sedikit lagi nih. Yo, Parian yo. Nomor 10. Azalikal baitu jadidun Iya. la huwa qadimun jiddan. Masya Allah, mantap. Ini intonasinya pas ya. Yo, artinya. Apakah rumah itu baru? Mm-mm. Tidak. Dia sangat usang. Iya, dia sangat kodim, Sangat lama, ya usang ya, lama usang, jadul, udah lama gitu intinya, kodim ya, usang. Oke, masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut, udah betul ya. Jidan itu artinya banget, sangat ya, sangat usang atau usang banget gitu. Oke, lanjut nomor 11. Pak Syafaat ya, silakan. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 11. Hadhihi sayyaratu minal yabani Oke. wa tilka min Amerika. Iya betul. Ayo. Artinya. Mobil ini dari Jepang Iya. dan mobil itu dari Amerika. Betul ya, masya Allah, mantap ya. Satu lagi terakhir, nomor 12. Ayo, Pak Harif. Hazas sikinu minal Bukan minal, min Almania. Hazas sikinu min Almania wa tilkal mala Mil'aqatu milaqatu min inkal Inkaltaro. taro Inkaltaro. inkal taro. Oke, artinya susah ini ya. ada kosakata baru ya. Sikin apa sikin? Sikin apa? Sikin artinya pisau. Oh, pisau. Sikin Ini artinya. pisau. Enggak, pisau ini dibalik, Oh, dia pisau badal kan? Pisau ini dari Yaman. Bukan, Almania itu Jerman. Oh, siap. Almania itu Jerman. Kalau Yaman itu Al-Yaman. Oh, Yaman. Al-Yaman. Kalau Almania itu artinya dan ini bukan alif lam ya. Ini bukan alif lam, ini hamzah lam. Jadi makanya tadi bukan bacanya bukan minal mania, enggak. Min Almania. Nah, jadi ini A-nya asli. Min Almania. Almania artinya Jerman. Jerman. Oke, terus Pisau ini dari Jerman dan apa nih? Mil'aqoh apa mil'aqoh? milaqo. Nah, udah kemarin udah pernah kita bahas. Mil'aqoh artinya apa? Sendok. Oh, sendok. Dan sendok itu dari Inkaltaro, Inggris. Inggris. Nah, Inkaltaro artinya Inggris. Nah, ini kosakata baru nih ya kan. Asikin boleh dicatat teman-teman ya. Asikin artinya pisau, Almania artinya Jerman. Al-mil'aqoh udah kemarin ya waktu membahas tentang muannas. Artinya sendok. Inkaltaro ini juga kayaknya baru nih. Inkaltaro artinya Inggris. Ya. Jadi pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Inggris. Iya betul ya. Sendok itu dari Inggris. Ya. Nah, di sini ada harokat muqaddarah teman-teman. Ya, min Almania ini ada huruf jar, ya kan? Tapi akhirnya nggak kasroh, nggak nampak gitu ya, nggak nampak kasrohnya. Sebenarnya akhirnya kasroh, tapi tidak nampak. Ya, kasrohnya kenapa? Ada alif di akhirnya. Kayak min Amerika, kayak tadi ya, min Almania. Begitu juga yang ini min Inkaltaro, ya.
ini harokat kasroh di akhirnya itu tidak nampak ya. Harusnya kan kalau ada min, harokat akhir dari kata setelahnya itu kan harus kasroh, tapi ini nggak kelihatan kasrohnya. Kenapa? Karena ada alif di akhirnya. Ini namanya apa? Isim maksur. Tadi udah kita bahas namanya ya, isim maksur yang ini nih. Nah, ini isim maksur adalah kata yang diakhiri oleh alif. Harokat akhirnya pasti muqaddaroh. Terserah mau apapun itu, mau kasroh, fathah, dhammah, pokoknya pasti muqaddaroh. Baik, sampai sini ya teman-teman ya pertemuan kita malam hari ini. Ya alhamdulillah saya perhatikan udah banyak nih perkembangannya. Cuma ada satu masalah sepertinya nih di hafalan kosakata. Ya, kosakatanya udah banyak yang lupa nih karena jarang dipakai. Ya, kosakata itu kalau jarang dipakai pasti akan hilang. Ya, kalau mau awet harus sering dipakai. Ya, gimana pakainya saat kita kan setiap hari ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Ya, pakainya antum baca aja. Ya, antum baca, ini antum sering mengulang itu berarti antum udah menggunakan kosakata ya yang udah dipelajari. Ya, supaya nggak hilang. Ya, sekedar dibaca gitu aja itu udah dikatakan murojaah, dan itu merupakan satu usaha untuk mempertahankan supaya materi yang sebelumnya tidak hilang ya. Baik, sampai sini ya teman-teman ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Tadi kayaknya ada ikhwan satu tapi saya nggak tahu yang mana ya. Ya. Ini ya Caca, ini ikhwan apa akhwat nih, saya nggak tahu. Ya. Oke. Ikhwan Ustaz, Oh, Ikhwan. masya Allah. Jadi saya skip aja nih tadi. Namanya bisa diganti mungkin ya, biar saya tahu ya. Nama Google Meet-nya diganti ya, biar saya tahu ini ikhwan apa akhwat gitu. Ya. Nyari-nyari rename nggak ketemu-ketemu Ustaz dari pertemuan pas pakai Google Meet. Oh, bisa di settingannya ya, di settingan namanya itu bisa diganti. Nanti diganti aja biar saya tahu. Jadi saya skip aja tuh dari tadi, saya kirain akhwat ya. Yang akhwat karena nyimak aja ya. Yang akhwat ada beberapa nih. Insya Allah paham ya yang akhwat ya. Ya, saya asumsikan nih teman-teman yang akhwat juga insya Allah bisa ya, dengan menyimak juga insya Allah bisa. Nah, buat teman-teman akhwat yang pengen latihan ngebaca boleh, nggak apa-apa, nanti di record aja suaranya, dikirimkan ke saya via Japri. Ya, misalnya saya mau baca nih Sat, saya mau tes bener nggak nih bacaan saya. Asalkan di bukunya itu tanpa harokat. Ya, tanpa harokat. Mau dites, monggo silahkan. Baca dari nomor 1 sampai nomor 12. Mau ngetes udah bener apa belum bacaannya. Silahkan, nggak apa-apa ya. Baik, mungkin sampai di sini ya pertemuan kita malam hari ini. Ada yang mau bertanya nggak nih? Pertanyaan pelajaran ke-8 ini paham nggak nih? Gampang insya Allah ya, nggak sulit kan? Insya Allah paham Ustaz. Alhamdulillah ya, tinggal banyak latihannya aja ya. Nah, ini masih ada latihan yang lain nih, latihan ketiga, latihan keempat, kemudian latihan yang kelima, keenam. Oh, sampai 6 latihan nih. Kita baru membahas 2 ya. Ya, 2 latihan nggak apa-apa ya. Berarti pertemuan yang berikutnya insya Allah kita masih berlatih terus ya. Nggak apa-apa, banyakin latihan ya supaya makin kokoh pemahamannya. Daripada kita maju lupa gitu kan. Nah, ini bagus nih, Durusul Lughah ini banyak latihannya. Teori dikasih, kemudian perbanyak latihan ya supaya makin mantap, makin kokoh. Oke, sampai di sini teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.